Tapi beneran kamu tapi beneran mau enggak apa-apa. Dah, sudah. Kita beneran dari saya. Apa? Malu-malu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pagi. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya. Alhamdulillah semangat ya. Semangat memulai semester terakhir di SMA 1 Kudus ya. Terima kasih sampai sekarang masih bisa bertahan ya. Masih kuat kan untuk 1 semester ini? Kuat. Mudah-mudahan Pak. Alhamdulillah, insya Allah kuat lah ya. 5 semester kuat oh ya. Ini kurang berapa bulan? 3-4 bulan lah. Dikuat-kuat gesek ya. Kalau nggak kuat nanti lambaikan tangan ke kamera. Semester 6 ini ya mungkin akan terasa sangat singkat buat kelas 12. Mungkin bulan Maret, April itu sudah selesai seperti itu. Materi sudah selesai, kalian juga sudah persiapan buat untuk masuk ke perguruan tinggi, kan? Udah kemarin 4789 sudah ngisi semua ya, kemarin ya, kuesioner ya kira-kira. Semua apa belum? Atau ada yang Sudah ya? Oke. Buka apa yang kalian minati itu ya, yang kalian harapkan itu dapat terkabul ya. Perguruan tinggi dan program studi yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Pak 9 kedengeran nggak ini? Oke, kedengeran ya. Kan ruangannya roomnya jadi 2 ini. Oke, saya share screen sebentar. Kira-kira materi kimia di kelas 12 itu nanti yang kurang apa, jangka waktunya berapa lama, jadi nanti kalian tahu waktunya sisa berapa, bisa kita gunakan untuk latihan soal ya. Karena tahun ini LTMPT mengembalikan TKA lagi ya. Kalau tahun kemarin kan kalian cuma belajar, kakak kelas kalian ya, kakak kelas kalian belajar TPS saja ya. Dan karena kepanikan pandemi, jadi TKA-nya nggak disiapin. Nah, tahun ini kembali lagi ada TKA ya, ada tes apa singkatannya TKA itu apa? Tes kompetensi akademik ya, yang Saintek sama Soshum. Ada Saintek sama Soshum. Jadi itu harus kalian persiapan lagi bagi yang ingin masih berada di jalan yang lurus, milih Saintek nanti ya. Kalian belajar Mafiki lagi ya, Mafiki B lagi. Bagi yang lintas jurusan yang bersosum ya, siap-siap dipersiapkan untuk belajar sosiologi, ekonomi, geografinya. Nah, karena Saintek itu ada TKA lagi, ada kimia lagi, jadi mungkin nanti di beberapa pertemuan kita dapat gunakan untuk membahas soal yang ada hubungannya sama UTBK atau ujian mandiri seperti itu, atau bagaimana itu nanti terserah kalian. Jadi harapan saya nanti kalian ada soal atau ada paket soal yang ingin kalian tanyakan seperti itu. Jadi
pelajarannya nanti mungkin lebih banyak kita diskusi tentang soal-soal yang akan kalian hadapi nanti. Nah, agar yang lainnya yang ngambil lintas jurusan nanti tidak terbebani, mungkin juga bisa skip juga, sebenarnya nggak apa-apa karena mungkin kuliahnya sudah memantapkan hati mau lintas jurusan, nggak mau ketemu kimia lagi, nanti bisa di skip untuk ketika kita membahas soal-soal UTBK ataupun ujian mandiri yang ada hubungannya sama saintek. Tuh. Nah, di kimia semester 6 ini nanti ada tiga topik yang harus bisa diselesaikan ya. Harus bisa diselesaikan dalam arti agar nilai rapor kimia semester 6 nanti dapat keluar ya. Yang pertama itu kita belajar senyawa karbon ya. Jadi yang kita pelajari nanti adalah senyawa karbon ini ya. Di mana senyawa karbon itu nanti ada beberapa. Kemudian ada selanjutnya setelah senyawa karbon kita belajar benzena dan turunannya. Ya, benzena dan turunannya. Dan yang terakhir kita belajar makromolekul. Makromolekul itu apa aja? Ada karbohidrat, lemak sama protein. Nah, sebenarnya kalau materi makromolekul ini sudah biasa atau sudah pernah kalian dapatkan di mapel biologi ya. Mungkin kita hanya mengulas sedikit tentang sifat-sifatnya aja, nggak perlu terlalu jelimet. Nah, di senyawa karbon ada beberapa subtopik seperti ini ya. Yang kalian pelajari nanti adalah utamanya ini 6 ini ya, yaitu adalah turunan senyawa karbon itu ada alkanol sama alkoksi alkana, ada alkanan dan alkanon, dan yang terakhir ada asam alkanoat dan alkil alkanoat. Di mana 6 ini yang kalian nanti harus pelajari itu adalah tata namanya, strukturnya bagaimana, sifat-sifatnya, dan kegunaan dari senyawa-senyawa ini. Nah, untuk senyawa karbon ini harapannya dalam waktu maksimal 3 minggu kita bisa selesaikan. Jadi nanti di akhir Januari sudah selesai untuk materi senyawa karbon ini. Tapi lebih cepat, lebih baik agar kita bisa langsung menginjak ke materi selanjutnya dan waktu yang tersisa bisa digunakan untuk melakukan latihan soal. Nah, senyawa karbon ini patokannya adalah kalian ingat materi waktu kelas 11, yaitu adalah senyawa hidrokarbon. Bagaimana cara kalian menentukan tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Mirip seperti itu. Jadi tinggal ditambahi beberapa gugus fungsi atau atom yang lain. Nah, itu untuk materi senyawa karbon. Nah, setelah senyawa karbon, kita lanjut lagi. Materinya adalah benzena dan turunannya. Ya, benzena dan turunannya. Nah, di sini nanti kita akan sering-sering menggambar struktur segi 6. Ya, kita nanti akan sering-sering menggambar struktur segi 6 seperti ini, yang kayak paving. Ya, itu adalah struktur dari benzena. Nah, kita sering-sering menggambar benzena seperti ini ya, ini benzenanya nggak rapi. Nah, di benzena itu kalau ada gambar struktur senyawa kimia yang bentuknya itu segi 6 seperti ini, itu biasanya adalah benzena dan turunannya ya. Sama di senyawa karbon yang lain yang dipelajari adalah tata nama, struktur, sifat, dan kegunaannya. Makanya sebenarnya di 2 ini nanti kita bisa rada cepet ya, karena materinya pun untuk soal-soal di ujian mandiri maupun SBMPTN itu tidak lebih dari 5 soal. Tidak lebih dari 5 soal. Kita
kita pelajari soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya, sifat-sifat apa namanya, bentuk soal yang berhubungan dengan 3 materi ini itu nanti seperti apa. Jadi kalian nanti lebih bisa lebih siap untuk menghadapi soal-soal yang berhubungan dengan materi ini. Dan yang terakhir adalah makromolekul. Nah, makromolekul tadi sudah saya singgung sekilas. Ada karbohidrat, protein, dan lemak, di mana 3 ini sudah biasa atau sudah sering ditemui di materi pelajaran biologi. Ya. Uji karbohidrat itu bagaimana, uji lemak bagaimana, dan uji protein bagaimana, itu juga sudah ada di materi pelajaran biologi. Nanti tinggal kita tambah sedikit-sedikit aja. Nah, yang belum ada itu adalah di bagian polimer. Ya. Di bagian polimer ini. Atau struktur molekul yang raksasa. 3 materi utama ini harapannya dalam waktu 3 bulan bisa atau kurang bisa kita selesaikan. Nah, untuk modul ataupun ringkasan nanti saya kirimkan. Nah, untuk materi di buku paket itu bisa kalian buka di halaman 191 ya, dengan judul utama adalah senyawa organik. Nanti 3 ini, 2 ini ya, senyawa karbon sama benzina dan turunannya. Itu kalau kalian belajar untuk saintek ya, kalau kalian punya buku untuk belajar saintek itu biasanya 2 ini akan masuk ke bab senyawa organik, termasuk dengan alkana, alkena, dan alguna. Maksudnya adalah senyawa organik. Dan yang terakhir nanti ada makromolekul. Makromolekul juga masih hitungannya masih masuk senyawa organik. Jadi semester 6 ini kita kimianya hanya fokus ke senyawa organik. Tidak ada hitung-hitungan. Ya. Semuanya adalah berupa konsep. Jadi semakin sering kalian membaca dan latihan soal, insya Allah kalian akan lebih mudah nanti dalam mengerjakan soalnya. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada usulan nanti sistem KBM-nya untuk kimia itu mau seperti apa? Silahkan bisa usul, Pak, latihan soal. Oh, gimana? Yang bagus ya. Yang lain gimana? Dengan nah, ini kalau ini dari kayaknya ya bentar. Ini dari ruang 2 ya, dari kelas 12 MIPA 9. Tadi ada yang usul nggak ulangan ya. 47 MIPA 8 gimana? 7. 7. Senangnya kok. Oke, bentar. Oke ya. Mungkin ya semester 6 kalau ulangan sepertinya saya tetap butuh untuk mengisi nilai rapor kalian ya. Atau tugas, pilih mana? Tugas saja. Iya, tugas saja, Mbak. Nah, tugas itu ngoreksinya kangelan nah, ulangan kan enak pilihan ganda. Ulangan berkelompok itu model apa, Charles ya? Orang kalian Tugasnya pilihan ganda aja, Mbak, kalau begitu. tugasnya pilihan ganda. Ya, boleh ya, nantilah giliran kalau nilai mungkin paling tugas ya sama ulangan beberapa kali. Tugas saja lah ya, tugas saja nanti banyak latihan soal ya. Alhamdulillah. Kalau latihan soal mungkin kayak gini, kalau saya soal ada, tapi alangkah lebih baiknya itu soal itu dari kalian. Maksudnya kalian sudah belajar, ya kan pasti malam atau apapun atau mungkin waktu di les, di bimbel kalau yang les ya,
Kalau yang enggak mungkin belajar mandiri di rumah itu mengerjakan soal. Kan kalau mengerjakan soal ada sesuatu yang tidak kalian pahami, mungkin bisa kalian forward ke saya atau foto soalnya nanti kita bahas waktu pertemuan seperti ini. Nah, mungkin lebih baik seperti itu. Jadi kalau soalnya itu dari kalian, artinya kalian sudah berusaha mencoba mengerjakan, nggak ketemu, nanti ditanyakan di sini, ya kan? Kalau semuanya ngedrill soal dari saya kan nanti jadinya malah kalian disuapi terus, ya kan? Jadinya disuapi terus. Tapi kalau kalian sudah mencoba mengerjakan soal yang kalian punya, lalu ada ketemu soal yang tidak bisa, mungkin kita bisa bahas bareng seperti ini. Jadi lebih enak nanti. Sama-sama bisa semuanya bisa dapat seperti itu. Kan mungkin ada yang sudah bisa mencoba menjelaskan ke temannya yang lain. Ya, gitu ya. Soal dari kalian ya. Oke, ya soalnya Iya. dari kalian cari soal, kalian mengerjakan. Ya, kuncinya seperti ini. Dari saya masih seperti ini hitungannya. Kalau kalian sering tanya, ya anggapannya kayak gitu. Kalau kalian sering tanya, itu berarti kalian sering mengerjakan soal dan mungkin sering stuck ketemu soal yang susah. Tapi kalau kalian nggak tanya, saya berpositif thinking kalian bisa mengerjakan soal itu semua. Seperti itu ya. Saya anggap beres. Kalau nggak ada pertanyaan soal-soal, saya anggap kalian bisa mengerjakan semua. Jadi harapannya nanti kalian juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Amin. Oke, itu sebenarnya hari ini saya cuma mau ngomong itu. Nanti sama saya ngirim apa namanya, ngirim modul ya. Gitu. Untuk materi ini saya mau ngomong sebentar lagi ya kan. Untuk materi ini kan lebih banyak. Kalau kalian ingat materi kelas 11, ingat materi kelas 11 yang struktur alkana, alkena sama alkuna itu kan ada tata nama ya kan. Nah, ada tata nama itu tiap pertemuan perlu saya jelaskan untuk tata namanya. Nah, untuk tata namanya atau kalian cukup membaca langkah menuliskan tata namanya seperti yang ada di buku paket halaman 193. Kira-kira gimana kalian nanti? Ya, hanya sekedar apa namanya? Saya kirim modul atau saya carikan video penulisan tata nama atau tiap pertemuan saya kasih materi ini juga. Seperti itu. Ya, coba sambil dibuka buku paket halaman 193 yang alkohol. Itu ada tata nama untuk alkohol yang lurus itu gimana? Kira-kira kalian cukup paham dalam membaca yang ada di buku paket itu atau perlu dijelaskan lagi? Perlu dijelaskan lagi, Pak. Oke, perlu dijelaskan lagi. Ya, artinya memang untuk tata nama perlu diulas lagi sebentar. Intinya kalau menurut saya kalau tiga ini, ya ini dari alkanol, alkoksi, alkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, bakil alkanoat ini kalian bisa menentukan nama minimal itu kalian tahu tata namanya dulu, nanti penggunaan itu bisa dibaca sendiri. Pun nanti ketika di waktu masuk benzen itu juga nanti seperti itu. Di bagian struktur sama tata nama ini yang saya jelaskan untuk sifat sama kegunaan nanti bisa dieksplorasi kalian sendiri berdasarkan dari buku atau nanti bisa kita sambil tanya jawab waktu temu daring seperti ini ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nanti saya coba masuk
materi untuk sebentar untuk yang alkohol sama alkoksi alkana. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk awal-awal tadi, apa yang akan kita lakukan di semester 6 ini? Ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya materi untuk semester pertama ini, semester 6 ini, bagian yang paling awal itu kita belajar tentang senyawa karbon. Ya kan? Senyawa karbon itu apa? Senyawa karbon di sini itu adalah senyawa turunan hidrokarbon. Ya kan? Nah, jadi ada yang namanya senyawa karbon sama senyawa hidrokarbon. Kalau hidrokarbon itu waktu kelas 11 ya, itu adalah senyawa yang mengandung atom C sama atom H, ya kan? CX Y, ya kan? Hidrokarbon. C itu selalu dan H itu harus, ya. Senyawa hidrokarbon selalu ada C dan harus ada H. Itu namanya senyawa hidrokarbon. Dimana senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi 3. Ada yang alkana, kemudian ada alkena, dan ada alkuna. Ini MIPA 7, 8, 9. Layar saya terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya? Oke, saya lanjutkan. Ya, sip. Senyawa hidrokarbon itu alkana, alkena, alkuna. Kalau alkana itu semua ikatannya adalah ikatannya adalah tunggal. Ini ya. Kalau alkena itu rangkap 2, ya, dan alkena itu rangkap 3. Kan seperti ini. Nah, lalu senyawa karbon itu apa? Atau senyawa turunan hidrokarbon itu apa? Nah, senyawa karbon atau senyawa turunan hidrokarbon itu adalah atom H. Senyawa hidrokarbon diganti dengan atom atau gugus atom yang lain. Nah, di mana atom atau gugus atom yang lain ini disebut dengan yang namanya adalah fungsi. Nah, atom H pada senyawa hidrokarbon diganti dengan atom atau gugus atom yang lain. Gugus atom atau atom yang lain ini disebut gugus fungsi, di mana gugus fungsi ini yang menyebabkan sifat khas dari senyawa. Maksudnya bagaimana, Pak? Misal kita punya alkana, ya kan? Alkana kita punya CH4. Ini kan namanya ada metana. Seperti ini ya. Ya kan? Dengan metana lah ya. Maaf, ini C2H6. C2H6. Kita punya tanah, ya kan? Strukturnya kan seperti ini. C, ini H, ini H, ini atom H, ini atom H, dan ini atom H. Nah, salah satu atom H-nya, ya, kalau salah satu atom H-nya itu, ya, menjadi atom yang lain, diganti dengan atom yang lain, ya, misal diganti dengan gugus OH, nah, seperti ini menjadi gugus OH yang namanya etana, dia namanya menjadi etanol. OH ini namanya adalah gugus
hidroksil ya, seperti ini. Nah, etanol ini adalah senyawa turunan dari etana, makanya namanya adalah senyawa turunan hidrokarbon karena atom dari alkana itu diganti dengan gugus fungsi yang lain. Nah, ada 7 gugus fungsi yang dipelajari di senyawa karbon ini. Yang pertama adalah alkanol dan alkoksi alkana. Nah, alkanol atau nama lainnya adalah alkohol itu adalah senyawa karbon yang memiliki gugus fungsi hidroksil, gugus hidroksil ROH ini. Ini adalah alkanol atau alkohol. Ya. Senyawa karbon kan mulai dari alkanol atau alkohol. Itu gugus fungsinya adalah OH. Jadi dia R, ini OH. R ini apa? R ini adalah gugus alkil, yaitu CX, CN, H2N plus 1. Contoh, kita memiliki contohnya tadi, kalau CH4 itu adalah meta. Nah, ya kan? Kalau hanya hilang 1 menjadi CH3, terus diganti alkohol jadi CH3O. Namanya berarti akan menjadi tanol. Seperti itu ya. A di akhiran alkana diganti dengan ol ya. Jadi metanol. Nah, misal kita punya C3H7OH. Berarti ini namanya adalah C3H7 itu apa? Ayo cah, apa? Masih adakah orang di sini? C3H7 kira-kira apa? Ya kan? Masih ingat gugus alkil atau lupa? Yo, tak lupa bilang lupa. Kalau ingat bilang ingat ya. Lupa urutannya, Pak. Enggak. Oke, lupa. Nah, kita ulas lagi sebentar ya gitu. Ingat di alkana dulu. Ingat, kalian ingatnya adalah alkana ya. 1 berarti CH4 berarti adalah metana. Kalau C-nya 2 berarti hanya 6 berarti tanah. Kalau C-nya 3 berarti hanya berapa? C3 hanya 8. 8. Namanya adalah Butanol. propana, ya kan? C4H10 berarti butana. Dan terus. Nah, berarti kalau C3H7OH namanya adalah ya namanya adalah propanol, ya kan? Dan seterusnya. Dulu kita bahas dari nama yang umum dulu sebelum kita masuk ke dalam tata nama. Selanjutnya yang kedua, ya, senyawa karbon yang kedua itu adalah alkoksi alkana, atau nama lainnya, nama trivialnya itu adalah ether ya. Alkoksi alkana atau ether. Dengan gugus alkoksi alkana itu adalah O ini. Nah, ROR aksen ya. Gugus alkoksinya itu mana? Ini.
namanya itu adalah sesuai dengan nama IUPAC-nya atau nama yang ilmiahnya. Itu alkoksi, baru alkana. Ini alkoksinya. Nah, ini adalah alkoksinya. R yang satunya itu adalah alkananya. Mana alkoksi itu adalah R dan C lebih sedikit. Itu dia akan menjadi alkoksi. Alkana itu adalah yang C-nya lebih banyak. Contoh, kita mulai lagi. CH3OCH3. Seperti ini. Namanya alkoksi alkana. Berarti yang berikatan dengan O itu ada akhiran oksinya, yang sendirian akan menjadi ananya. Berarti kalau CH3OCH3 itu namanya adalah ya, metoksimetana ya, bukan metafi, kan sama-sama vokal ya. Kalau sama-sama vokal AO, A-nya melebur menjadi O. Ya, benar. Metoksimetana. Nah, yang C3O ini adalah alkoksinya, berarti ini adalah metoksi. Yang C yang sendirian ini berarti jadi metananya. Metoksimetana. Nah, sekarang coba lagi. Kalau ini nanti tata nama urutannya itu akhir. Yang penting kalian dulu, oh alkohol, ini alkoksi alkana, ini apa itu dulu. Kalau ini mana yang menjadi alkoksi, mana yang menjadi alkana? Yang alkoksi itu yang C-nya lebih sedikit. Berarti yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Kanan. Yang kanan ini ya. Oke, ini. Nah, CH3O namanya adalah Metoksi. CH3O namanya adalah Metoksi. metoksi. Ya ini C-nya 2. Etana. Oke, berarti namanya adalah metoksi eta. Itu. Nah, itu kalian bisa menentukan dulu. Oh, kalau ada OH itu belakangnya ol, ya kan? Kalau O-nya dicepet di tengah itu adalah alkoksi alkana. Itu nanti baru ke tata nama yang lain. Saya kenalkan ini dulu. Nah, alkoksi alkana itu memiliki nama lainnya adalah ether. Ini adalah ether. Ether ini bacanya bagaimana? Saya tulis lagi ya. R O R aksen. Ini dibacanya ada L itu gugus alkil, R yang lainnya juga gugus alkil, ya kan? O tengah itu dibaca ether. Berarti alkil, ini adalah nama trivialnya adalah alkil ether. Jadi kalau CH3O CH3 ini memiliki nama lain. Ketiga itu apa? Kalau alkil, kalau alkananya kan metana. Berarti kalau alkilnya dibaca namanya adalah metana. Berarti adalah
Metilnya ada dua kan? Metil, 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 karena metilnya ada dua, berarti disingkat menjadi metilnya Dimetil. ada dua, berarti Dimetil. dimetil Ether. ether ya. Namanya berarti adalah dimetil ether. Oke. Ya. Nah, kalau ini yang contoh kedua ini apa berarti? Ini kan ya, ini metil ether. Nah, ini CH3 ini apa tadi? Gugus aldenya adalah ini metil. Ya ini Etil. paket ya, lihatnya sepaket. Berarti ini CH3 CH2 etil. Etil. Sama M bukan? Sama M dalam alfabet dulu. Berarti tulisnya adalah etil. Etil, metil, ether. Nah, itu. Kita sudah belajar dua ya. Ini untuk penamaan secara umum dulu untuk membedakan alkohol sama ether atau antara alkanol dengan alkoksi alkana. Ya. Kalau alkohol itu ada OH-nya, kalau ether itu O dijepit di tengah. O dijepit di tengah ini disebut sebagai senyawa ether. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, pasangan selanjutnya. Ya, nanti kalian akan tahu kenapa saya nulisnya itu pasangan. Kenapa alkohol dengan ether, terus kenapa yang ketiga nanti adalah alkanal. Nama lainnya alkanal itu IUPAC, aldehid itu nama trivial atau nama umum. Nah, alkanal ini adalah senyawa karbon yang memiliki gugus C rangkap 2 O dan paling ujung A. Nah, ini alkanal atau aldehid itu gugus fungsinya adalah CHO atau biasa ditulis RCHO ya. Kan dia dengan lalu kan ini OH, kalau ini CHO-nya di belakang biar lebih kalian nggak bingung antara aldehid sama alkohol. RCHO ini. Nah, contoh senyawanya. Nama senyawanya adalah dimulai dari CH. Ini C rangkap 2 O, sini H, sini H. Sama seperti alkanol tadi ya, di alkanol ini kan yang metana menjadi metanol, C-nya 1. Nah, kalau di alkanal ini, kalau C-nya 1 ini, berarti namanya adalah, kalau C-nya 1 tadi kan metana. Nah, kalau ini berarti dia menjadi Metanol. metanol, benar, metanol ya. Metanol belakangnya menjadi al. Nah, belakangnya menjadi al. Nah, sekarang kalau CH3 C rangkap 2 O. Nah, namanya adalah C-nya 2 berarti yang lihat C-nya ya, C-nya ada 2 berarti Etanol. etanol.
Ya, kalian seneng nol-nol-nolnya ya. Ya, pikirannya tolong dibersihkan ya. Nol ya. Itu berarti Hmm? itu berarti kalian udah repotanya Ya, jumlah C-nya. Kita lihat jumlah C-nya. Seperti utamanya kan sebenarnya dari seperti ini ya, contoh ya. Misal kita punya CH4 ini ya kan. Kalau yang satu ya kan, ini menjadi apa? Ini kan metil ya kan. Terus apa namanya? Tadi ini menjadi OH kayak gini kan. Ini menjadi metanol ya kan. Yang kita fokusnya ke jumlah atom C-nya saja. Seperti itu. Ya. Ya, ini kita hapus ya kan. Kita lanjut. Nah, sekarang sama halnya seperti alkanal yang memiliki nama lain alkohol atau alkoksi alkana yang memiliki nama lain ether, alkanal juga memiliki nama lain. Itu nama lainnya adalah aldehid. Ya. Metanal nama lainnya apa namanya? Berarti tinggal diberi nama belakangnya, tinggal diberi aldehid. Ya, namanya adalah metanal dehid, ya kan? Tapi sebenarnya ini kurang tepat. Nah, ini nanti mulai dari sini ada tata nama lain. Nah, ini pan COL lah. Perlu kalian struktur yang benar bagaimana. Metanal ya. Kalau C-nya 1 di sini ya. Kalau natrivial, kalau 1 itu memiliki nama formil. C2 itu namanya adalah asetil. C-nya 3 namanya propionil. C-nya 4 namanya butiral. Butir ya. Butiral, propional, formal boleh. C5 namanya pale paleral ya. Paleral ya. Nah, karena kalau namanya metanal, nama trivialnya bukan metanaldehid, tapi namanya akan menjadi formaldehid. Formaldehida. Nah, formaldehida ini adalah malah dari formalin yang digunakan sebagai bahan pengawet apa namanya? Ya pokoknya itu ya, kan bahan tambahan untuk Jadi kalau C1 metanal, nama trivialnya menjadi formaldehida, ya kan? Kalau C-nya 2 etanal, berarti nama trivialnya menjadi apa namanya berarti? Asetal, ya. Asetaldehida. Asetaldehid. Asetaldehida. Nah, kalau C-nya 3 nanti juga jadi propional dehid dan seterusnya. Itu yang penting kalian tahu dulu. Yang keempat, alkanon atau keton. Ya, nama trivialnya, nama IUPAC-nya adalah alkanon, trivialnya adalah keton. Nah, gugus fungsi kanon itu adalah C rangkap 2O ada di tengah-tengah. Ya.
Kalau kalian lihat antara alkanal sama alkanon ini, cirinya apa? Bedanya di mana? C rangkap 2O di alkanal itu posisinya di mana? Kalau C rangkap 2O di alkanon itu posisinya di mana? Posisi itu maksudnya ujung, tengah, cabang, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau alkanal itu C rangkap 2O posisinya di mana? Kalau alkanon C rangkap 2O posisinya di mana? Ya, yang di tengah yang apa? Alkanon. Ya, alkanon C rangkap 2O-nya itu akan selalu ada di tengah-tengah C yang lain. Ini kan ada R itu kan C yang lain. Tapi kalau aldehid atau alkanal, C rangkap 2O-nya itu akan selalu ada di ujung. Entah ujung kiri atau ujung kanan. Contohnya ini kan, nah ini posisinya kan ada di ujung. Ini juga. Sekarang alkanon atau keton. Nah, CH3 C rangkap 2O. Nah, namanya apa berarti ini? C-nya ada berapa? Yang kalian lihat jumlah C-nya saja. Jumlah C-nya ada berapa? 3. Berarti namanya otomatis akan menjadi propanon. Otomatis saja propanon. Ya. Lihat jumlah C-nya aja, propanon. C-nya 3 berarti propanon. Sekarang kalau ini CH3. Oh. Kalau ini namanya C-nya berapa C-nya? C-nya 4 tok ya. Tanon. Oke ya. Nah, alkanon itu memiliki nama trivial keton. Nah, keton ini yang dilihat kalau trivial ya trivialnya itu C di tengah tidak C yang ada di tengah itu tidak kita hitung. Berarti kalau ini propanon ini C-nya ada berapa berarti? 2 ya, kita hitung yang ada di berarti ada 2 ini. Kalau C-nya 2, nama trivialnya tidak hasil ya, berarti menjadi aseton. Bisa menjadi aseton. Nah, sekarang kalau ini bukan aseton. Asetonnya dari trivialnya itu bukan tadi ya. Trivial dari ketonnya bacanya adalah alkil. Namanya adalah alkil keton. Ini. Berarti kalau propanon ini C-nya kan ini CH3, ini CH3. Berarti namanya adalah metil keton. Ini ya, metil keton. Nah, ini kalau di sini berarti yang benar bukan metil keton tapi adalah di metil
Ya, nah, bacanya adalah alkil keton. Nah, alkil, ini alkil, dan kita baca keton. Nah, berarti butanon ini gugus fungsinya apa aja, berarti CH3 adalah metil. Oke, CH3 metil. Ini C2H5 adalah Etil. etil. Nah, berarti namanya, nama ketonnya adalah Metil keton. Metil keton. etil metil keton. Namanya mirip penamaan dari ether. Kalau ether tadi kan alkil ether, kalau keton adalah alkil keton, ya. Metil keton dibaca di metil keton. Nah, di metil keton ini mempunyai nama dagang aseton. Itu baru tadi. Yang perlu kalian ketahui adalah dimetil keton dulu, baru nama dagangnya, nama dagang itu kalau kalian beli di toko obat atau toko kimia atau toko apa umum, ya, baca mintanya adalah aseton. Kadang itu orang yang ada di toko kimia itu tidak selalu tahu nama Ayupek atau nama yang resminya, Pak beli propanon gitu. Malah kadang nggak tahu gitu kan. Bila kalau kamu beli formalin ya kayak gitu. Mau beli metanal gitu, orangnya kadang itu ya apa namanya, si pegawainya malah nggak tahu. Tapi kalau kamu bilang formalin itu malah diberikan, ya, CH2O kayak gitu malah diberikan. Tapi kalau kamu bilangnya Pak beli metanal itu malah bingung gitu. Tuh ada. Tapi yang penting kalian harus tahu nama Ayupek sama nama trivialnya. Nama dagang itu adalah tambahan. Bisa dibaca sendiri. Oke, alkanal sama alkanon ada yang ingin ditanyakan? Untuk pengenalan ini, kita belum masuk ke tata nama, ya. Kalau ada cabangnya bagaimana, kalau di atom C nomor 2, atom C nomor 3, bagaimana itu bisa. Mana ada yang mau ditanyakan dulu? Yang lain, ini yang hadir ada 88. Ayolah. Ada 20 lebih yang belum masuk. Mungkin kuotanya habis. Bintang, ada yang mau ditanyakan, Bintang? Belum, Pak. Belum, ya. Oke. Kuota pemerintah masih dapatkan, ya? Atau sudah selesai? Sudah enggak? Sudah, ya? Ya wes. Oh. Ini yang masuk. Masuk. Oke, lanjut, ya. Tambah lagi 45. 5. Asam alkano, nama lainnya adalah karboksilat, ya. Alkanoat atau asam karboksilat itu R memiliki gugus fungsi COH. Nah, ini gugus fungsinya adalah COH.
Oh, ini. Nah, dari mana kata asam itu muncul? Kira-kira dari mana nama asamnya ini muncul dari atom apa ini? Kira-kira asam atom apa? H, ya. H terakhir ya. Meskipun dia ini apa namanya gugus OH, tapi yang dilihat adalah H ini penyebab dia memiliki nama asam. Ya, untuk itu kita bahas di waktu masuk ke asam alkanoatnya. Kita bahas di sini dulu penamaan yang umum dulu. Asam alkanoat. Seperti ya kalian lihat ini umum ya, mirip mesti. Satu, alkanol mirip dengan alkanal mirip dengan alkanol kan. Berarti asam alkanoat juga akan mirip dengan alkanal dan alkanol untuk penamaannya. Berarti sesuai dengan jumlah atom T-nya. Misal ini H, C, O, OH. Namanya berarti adalah, kita mulai dari asam apa ini? Kalau C-nya 1, ingat kalau tadi C-nya 1 itu metanal ya, kalau gugusnya adalah CHO ini, kalau gugusnya OH itu menjadi metanol ya kan. Sekarang kalau gugusnya COOH ini adalah asam C-nya 1 aja. C-nya 1 berarti Metanoat. namanya ini adalah asam metanol. Ya, asam metanoat. Karena C-nya 1. Nah, sekarang kalau ini CH3, COOH gini. Berarti ini adalah asam. C-nya berapa? 2. 2. Berarti menjadi asam Metanoat. asam apa? Etanol. Asam etanoat. C-nya 2 kan, jadi asam etanoat. Nanti kalau ini asam Propanoat. ya, nya 3 ya, C2 tambah C berarti 3. Jadi asam propanoat. Nah, trivialnya adalah asam karboksilat metanol. Ya, sama halnya ketika di aldehid tadi C1 formil atau formal, asetal, propional, butyral, valeral. Berarti kalau asam metanoat nama trivialnya adalah asam C1 formal, asetal, propional, propional. Jadi asam C itu meta itu sama dengan kan asam for asam Format. format ya. Ini tadi kan formal, alnya kita hilangkan menjadi, ingat asam itu selalu berakhiran at. Asam organik selalu berakhiran at. Nah, kalau ini asam etanoat, nama trivialnya, nama lainnya adalah asam, gampang kita, CH3COH itu asam apa? Asetat. Ya, asam asetat. Asam asetat, ya kan? Nama IUPAC-nya adalah etanoat.
Kalau biasanya di soal-soal kita kan harusnya asam asetat. Itu CH3COOH. Karena C-nya ada 2, makanya asetat. Nah, nih. Kalau asam propanoat menjadi asam, nah tadi C-nya 3, propional menjadi Propionat. ya asam propi. Sip. Sip ya. Nah, itu adalah asam. Sekarang pasangannya yang terakhir adalah asam asam. Alkil alkanoat atau nama lainnya adalah ester. Nama tunggalnya adalah ester. Nah, alkil alkanoat ini memiliki gugus fungsi R, C, O, R, N. Nah, ingat ini. Ini alkil alkanoatnya. Nah, dengan R aksen ini adalah alkilnya. Sementara yang ini RCOO ini adalah alkanoatnya. Sama ketika kalian baca alkanoat, itu membacanya adalah dari sini. H ini adalah asam, COO ini adalah alkanoat. Ya. Di asam alkanoat dengan alkil alkanoat itu mengganti H dengan R atau mengganti H dengan alkil. Contoh, ini H, C, O, CH3. Ingat, alkil adalah R yang terikat dengan O. Jadi kalau HCOOCH3 ini memiliki nama C-nya berarti ini terhitungnya 1 atau 2, Pak? 1 sebagai alkil, 1 sebagai alkanoat. Berarti oke, kita lihat yang HCOH yang di atas ini. Namanya adalah asam metanoat. Kenapa asam metanoat? Kita lihat ini. H ini kita baca sebagai asam. Ya kan? Kemudian ini metanoat. Asam etanoat juga seperti itu. H ini adalah asam, ya kan? Di sini ini adalah etanoatnya. Berarti kalau HCOOCH3 ini namanya adalah Metil metanoat. Ya, di sini CH3 ini metil, ya kan? Jadi di sini pakai metanoatnya. Berarti namanya adalah metil metanoat. Ya, betul. Nah, kalau ini CH3 COOCH3 ini namanya adalah Metil etanoat. ya, metil etanoat. Kita lihat alkilnya dulu. Jadi ini metil, yang ini ketika CO ini adalah jadi adalah metil,
eta metil eta kayak gitu ya. Yang dilihat adalah R yang berikatan dengan O, itu kita baca sebagai wakilnya. Pun di asam tadi itu H, ya kan? Nah ini kan alkil alkanoat kan, ini kan menggantikan H yang ada di asam alka. Nah, nama trivial untuk esternya bagaimana sekarang? Sama, tinggal mengganti metanoat menjadi format. Berarti ini nama trivialnya adalah metil format. Metil etanoat berarti menjadi metil apa berarti? Metil asetat. Betul, ya kan? Sama. Asam alkan dan alkil alkanoat itu mirip, kan? Tinggal mengganti asam dengan alkil yang berikatan dengan O. Itu dulu pengenalan senyawa turunan hidrokarbon. Ada 2 lagi, tapi itu untuk bagian terakhir pol nanti. Alkohol ether, aldehid keton, dan asam karboksilat dengan ester. 6 ini yang fokus utama dipelajari di bab senyawa turunan karbon. Seperti itu. Adakah yang ingin ditanyakan sampai sini? Kan gimana? Jadi dia mau ngajar sendiri langsung ini polanya ya. Lagi sana. Pola gitu. Dulu tak. Mana ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ya saya akhiri. Nah, kan tadi saya bilangnya sebentar ya, tapi akhirnya juga lama. Nanti saya kirim modul untuk tata nama dari ke-6 senyawa ini ya, 6 jenis senyawa karbon ini nanti kalian pelajari. Ini nanti saya kirim biasa soal. Ini soal saya nggak nyari dari yang lain selain dari oh ya, ada satu buku mozaik masih ada di server ini, punya siapa ya? Ada yang merasa bukunya belum ada? Diambil. Ada? Ada yang merasa bukunya belum diambil? Ada. Kalau ada besok segera diambil ya. Ada chat. Ya, nggak apa-apa. Bisa ke hack. Oke, itu dulu. Nanti untuk latihan atau apa saya kirimkan terakhir ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Kita lanjutkan minggu depan. Kayaknya saya juga ngajarnya nggak bakal lama-lama. Kalau kalian nggak ada soal ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya mungkin sebentar aja ya. Makanya sekalian kalau ada soal silakan
tanyakan waktu kita temu daring seperti ini. Gitu ya. Ya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas. Gak usah keluar ya kalau nggak penting-penting amat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.